Percaya atau tidak? Karena sekarang image Gajah Mada sudah dirusak. Marwah UGM sudah dirusak. Yang rusak siapa? Lah 3 orang itu kan kemudian merusak nama baik UGM. Tadi saya katakan, saya memang tidak suka, saya bertentangan dengan Jokowi. Tapi ketika berbicara masalah kebenaran ijazah Jokowi lulusan UGM dan dia berhak menyandang ijazah UGM, maka itu harus saya yakini karena itu kebenaran, maka saya katakan benar. Tapi di lain ini nanti dulu. Nah, saya sependapat dengan profesor yang barusan ini, bahwa bukan Pak Jokowi gitu loh yang merusak image atau merusak nama baik UGM. Merusaknya di mana? Jokowi itu presiden loh. UGM seharusnya bangga alumnusnya menjadi pejabat, ya kan? Banyak memang pejabat yang lulusan UGM, tapi yang lulusan UGM menjadi presiden itu baru Jokowi gitu loh. Kok bisa dikatakan Jokowi itu merusak nama baik UGM? Ya enggak lah, yang merusak itu ya kalian bertiga itu dan kawan-kawannya, ya kan? Iya, enak aja nuduh-nuduh sembarangan. Lanjut. Roy Suryo, Rismon, kayak mana ya narasumber kalian ini, mantan rektor UGM yang bilang Pak Jokowi tidak pernah lulus dari UGM. Sekarang cabut pernyataan, minta maaf dan takut dilaporkan ke Bareskrim dia. Kayak mana nih grup kalian ini, lawak-lawak semua. Pihak UGM menyayangkan pernyataan mantan rektornya Profesor Sofyan Effendi yang menyebut UGM tak pernah mengeluarkan ijazah Joko Widodo dalam sebuah live streaming YouTube yang disebarkan Rismon CS. Buntut dari video tersebut, Sofyan Effendi akan dipolisikan oleh Jokowi lovers. Saya sebenarnya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sesama tokoh UGM sih oke. Pencinta Jokowi, Jokowi lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuruh saya karena pernyataan di live streaming ini. Larismon, cemana sehat? Itu mantan rektor UGM narasumber kalian kayak mana? Kenapa? Hah? Kok kaget dia? Dia bilang, saya nggak menyangka akan disebarluaskan live streaming percakapan pernyataan saya itu. Berarti nggak kalian brief dulu sebelumnya? Hah? Itu orang tua loh, katanya 80 tahun umurnya mantan rektor UGM itu. Jangan kalian kayak gitu, kalian main-mainin. Izinlah dulu sebelumnya Pak, izin Pak ya. Nanti saya sebarluaskan live streaming ini Pak ya. Ditonton sama jutaan rakyat Indonesia, siap kan Bapak? Gitulah dulu. Kok shock kali, kaget loh, kasihan loh Bapak itu kuliah. Kemarin aja si Roy Suryo CS, Rismon itu dan kawan-kawannya semua percaya diri kali. Di TV-TV semua ngomong, sekarang kami mendapatkan bukti. Ini fix katanya Pak Jokowi tidak pernah lulus dari UGM. Yang ngomong langsung mantan rektor UGM 2002 sampai 2007. Weh, sekarang dicabut pernyataannya. Minta maaf pula lah gitu. Kalian percaya nggak? Pasti habis ini Roy Suryo, CS dan Rismon dan semuanya tuh bilang gini, pasti Pak Sofyan Effendi ini dalam tekanan makanya mencabut pernyataan. Pasti Pak Sofyan Effendi ini ada tangan-tangan lain yang mempengaruhi dan bla 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 bla. Udah ketebak. Lagian menurutku ya, kalau andaikan yang dikatakan semuanya Pak Sofyan Effendi dalam live streamingnya sama Rismon itu benar, semuanya fakta dan ada buktinya, nggak mungkin dia takut dilaporkan ke Bareskrim, ya kan, sama Jokowi lovers katanya kan. Jadi dugaanku apa yang dibilang sama si Rismon dan mantan rektor UGM ini bisa jadi mungkin tidak benar dan tidak ada buktinya, ya kan. Kalau benar dan ada buktinya, gas terus, mau dilaporkan ke Bareskrim kayak, mau dilaporkan ke langit sekalipun, ya nggak usah takut, ya kan, masuk sampai cabut pernyataan. Terakhir saranku kepada Roy Suryo, CS dan Rismon, cari narasumber lain deh, cari bukti lain deh. Kemana kayak, ke langit atau ke tanah kayak, kemana kayak. Ya, ini Mas Adril Purba mengomentari terkait penarikan pernyataan ya yang dilakukan oleh ex rektor alias mantan rektor UGM masa bakti 2002-2007 ya. Lupa saya namanya siapa, yang jelas bukan Prof Payuman. Aduh. Lai Rismon. Macem mana? Ya seharusnya itu sebelum diwawancarai dikasih tahu seperti yang disampaikan oleh Mas Adril Purba barusan gitu loh. Ini
akan direkam dan disiarkan melalui kanal YouTube gitu loh. Karena ini sedang hits, maka tidak menutup kemungkinan akan viral dan ditonton oleh orang banyak, dan itu bisa berisiko hukum. Apakah Anda siap mempertanggungjawabkan omongan Anda di muka hukum nanti? Kan begitu gitu loh. Bukan malah dipancing, digiring, ujung-ujungnya si profesor merasa dijebak, kan repot itu. Waduh. Lanjut. Mantan Rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, ketemu dengan Resmond Hasyiulan Sianipar, dan ada di YouTube-nya Resmond, ada di Bali G, ada juga di Langkah. Ya. Langkah itu, ya. Profesor Sofyan Effendi, Rektor UGM tahun 2002-2007, dan saya sudah minta izin ke beliau untuk saya ceritakan. Ya, beliau menyatakan sudah ketemu dengan beberapa profesor dan guru besar UGM, fix bahwa orang yang namanya Joko Widodo itu tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan. Itu statement dari Profesor Sofyan Effendi, dan ada videonya. Oke, sebentar. Tadi Mas Roy sempat memberikan ke tim AI. Ya. Saya coba tanya, apakah sudah bisa kemudian Potongan aja, nggak usah panjang-panjang, ya gitu. Jadi itu diwawancara oleh Resmond Hasyiulan Sianipar, dan kemudian settingan kamu juga tuh. Ini. Nah, coba kita simak guys ya, simak. Baik, simak. Dekan juga. Mantan Dekan Kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia Karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. ada 4 semester. Roy, kamu itu dasar memang asli benar-benar bego. Apa yang ingin kamu banggakan, yang kamu ingin andalkan dengan keterangan statement dari Sofyan Effendi ini, Roy, yang bego? Apa yang ingin kamu banggakan, yang ingin kamu andalkan dari keterangan Sofyan Effendi di dalam video itu, Roy? Nampak benar. Semua omongan kalian itu, termasuk Sofyan Effendi, mau Roy Resmond Tipal, alpukatnya Hosinuddin Tompel, Al-TPUA, yang mengandalkan keterangan dari Sofyan Effendi ini, semuanya ngibul, ngaco semua. Apa yang ingin dibanggakan dari keterangan Sofyan Effendi yang sudah mencabut pernyataannya itu? Itulah, kalau kebohongan itu pasti terbongkar sendiri. Karena Pak Sofyan Effendi ini sebenarnya adalah settingan kamu juga, Roy. Beda era. Nah, Bapak Jokowi itu ibaratkan tuh apa ya, murid lah, atau siswa tahun 1980 sampai 1985 di UGM. Sementara Sofyan Effendi itu tahun 2002 sampai 2007. Mana tahu Sofyan Effendi itu? Itu karena kalian itu, Roy, yang menekan, menyeting Pak Sofyan Effendi yang tua itu. Pernyataannya aja jelas itu, ngaco. Ya kan? Ngaco pernyataan itu. Pak Sofyan Effendi mengatakan, di situ sangat jelas, kalau Bapak Jokowi itu tahun 1982 itu tidak lulus. Memang benar, karena Bapak Jokowi tahun 1982 belum lulus, masih kuliah. Bapak Jokowi itu lulusan tahun 1985, bukan tahun 1982. Jadi ngaco kamu ini, Roy. Ngaco asli. Nggak ada itu, jelas kok. Arsip-arsipnya di perpustakaan itu jelas. Kalau Bapak Jokowi itu tahun 1985 lulusannya, angkatan tahun 1985, dari tahun 1980 sampai 1985. Jadi kalau Pak Sofyan Effendi mengatakan 1982 tidak lulus, memang benar, karena memang belum lulus itu. Memang benar, memang belum lulus itu, tidak lulus tahun 1982, karena lulusnya kan tahun 1985. Nah, cuman kesalahan Pak Sofyan Effendi ini melanggar kode etik UGM. Artinya dia terlalu banyak bicara di mana di luar kapasitas dan pengetahuan dia. Itu aja. Kalau pernyataannya benar aja,
tahun 1982 Bapak Jokowi itu tidak lulus. Benar. karena lulusnya tahun 1985. Oke ya. Anak-anak Abah, pendukung Roy, pendukung Rismon yang bego-bego, pertahankan aja kebegoan kalian ya. Iya. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya, dari beberapa netizen ya, pendapat netizen atau komentar netizen yang kami sajikan. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan, yang tidak enak didengar ya, tidak sesuai dengan melanggar norma-norma kesusilaan, norma-norma kesopanan dan lain sebagainya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya warning jangan diikuti. Itu adalah contoh yang tidak baik kalau memang ada, ya kan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Mas Ian Jibril barusan ini nggak ada menurut saya ya, semuanya bagus ya kan, dan saya sependapat 100 miliar ribu triliun %. Aduh, Mas Ian Jibril sangat menghibur sekali ya, mengocok perut sampai sakit perut saya. Tapi tadi mic-nya saya matikan agar ketika saya tertawa tidak mengganggu teman-teman yang sedang menyaksikan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.